Wah. Salve, selamat pagi saudari dan saudara sahabat Silimo Katolik dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Pastor Bartol Oyan dalam Renungan Harian Silimo Katolik. Edisi hari ini, Senin 11 Agustus 2025, pada peringatan wajib Santa Clara, seorang perawan. Saudara dan saudari, mari kita mengawali hari yang baru pada pekan ini dengan mendengar dan merenungkan firman, sambil kita mempersembahkan intensi-intensi kita. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup, dengan penuh kasih Engkau telah membimbing Santa Clara untuk mencintai hidup miskin. Semoga berkat doanya, kami yang mengikuti Kristus dalam semangat kemiskinan, mampu bersolidaritas terhadap mereka yang miskin dan menderita. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersama-sama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahului dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya, tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini, hati yang peka, beriman, dan taat. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya tentang penderitaannya, bahwa ia akan diserahkan kepada tangan-tangan manusia dan dibunuh, namun dibangkitkan pada hari yang ketiga. Hati para murid merasa sedih, namun mereka tidak berani berkomentar dan menanyakan selanjutnya. Mereka masih belum memahami, mereka masih belum mengerti bahwa Yesus harus menjalani jalan penderitaan untuk mencapai kemuliaannya. Namun hal yang menarik dari bacaan yang kita dengarkan bersama pada kesempatan ini, ialah bahwa ketika Yesus berhadapan dengan tuntutan untuk membayar pajak. Hal yang menarik ialah ketika Yesus sudah tahu tentang apa yang terjadi, bahkan sebelum Petrus menceritakannya.
Ini menunjukkan kasih-Nya yang tanpa batas dan pengetahuan-Nya yang melampaui segala sesuatu. Yesus tidak hanya sekedar guru yang mengajar, tetapi juga sahabat yang memahami setiap pergumulan, bahkan yang tidak terucap sekalipun. Ia tahu betul apa yang dirasakan Petrus saat itu. Kebingungan, rasa malu, dan keinginan untuk membela kehormatan gurunya. Dalam keheningan, Yesus sudah berbicara kepada hati Petrus. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Kita merasa tidak ada yang mengerti, bahkan Tuhan pun seolah jauh. Namun perikop ini mengingatkan kita bahwa Yesus selalu hadir. Ia tahu beban yang kita pikul. Ia mengerti setiap tetes air mata yang jatuh, dan Ia merasakan setiap kerinduan di dalam hati kita. Yang kita butuhkan hanyalah membuka hati dan membiarkannya masuk. Hal yang boleh kita belajar dari pengalaman Petrus ialah ketika ia menuruti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ini merupakan pelajaran penting bagi kita tentang iman dan ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Ketika Yesus menyampaikan kepada Petrus, "Pergilah memancing ke danau. Ikan pertama yang kau tangkap, bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya." Ini bukanlah perintah yang logis menurut akal manusia. Namun, Petrus tidak bertanya atau meragukan. Ia taat dan melakukan apa yang diperintahkan. Terkadang, kita dihadapkan pada situasi yang tidak masuk akal. Ketika kita berdoa, jawaban Tuhan tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan. Mungkin kita meminta pekerjaan, tetapi yang datang adalah kesempatan untuk melayani. Mungkin kita meminta kesembuhan, tetapi yang datang adalah kekuatan untuk menjalani penderitaan. Seperti Petrus, kita dipanggil untuk percaya dan taat, bahkan ketika jalan yang ditunjukkan Tuhan tidak masuk akal bagi kita. Sebab iman adalah keyakinan akan hal-hal yang tidak terlihat. Saudara dan saudari sahabat Selimo Katolik yang terkasih, hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santa Clara, seorang perawan. Kehidupan Santa Clara adalah contoh nyata dari iman yang mendalam dan ketaatan yang total kepada Kristus. Meskipun dari keluarga bangsawan, Santa Clara menolak kehidupan yang nyaman dan memilih untuk hidup dalam kemiskinan radikal, mengikuti teladan Santo Fransiskus. Ia tidak hanya mendirikan ordo suster-suster Klaris, tetapi juga menjadi benteng iman yang teguh bahkan ketika kota Asisi diserang. Ia percaya sepenuhnya kepada Yesus, bahwa Yesus akan melindungi kota Asisi dan juga para suster. Kisah Santa Clara mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti Petrus yang taat pada perintah Yesus yang tidak masuk akal, Clara juga taat kepada panggilan untuk meninggalkan dunia. Ketaatan dan imannya membuahkan mujizat dan kekuatan yang tak terduga. Marilah kita meneladani Santa Clara yang hatinya begitu peka terhadap bisikan Roh Kudus dan imannya begitu teguh sehingga mampu menggerakkan gunung. Semoga kita pun dapat meneladani keberanian dan kesetiaannya untuk selalu mengutamakan Kristus dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Kita akhiri renungan kita dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami telah Kau perbaharui dengan anugerah dari mata air keselamatan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga berkat doa Santa Clara, dari hari ke hari, kami semakin dekat dengan Kristus dan kelak boleh menjadi ahli waris dalam kerajaan rahmat-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu.
Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas, karya pelayanan kita sepanjang hari ini, semua mereka yang kita doakan, intensi-intensi kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dipelihara oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, renungan kita telah selesai. Pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidup. Sabía